Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memilih cara dan tempat menabung. Nah, sebelum itu saya mau tanya, untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Menabung secara rutin. Oh iya, benar. Kita materi sebelumnya kita sudah belajar tentang menabung secara rutin. Nah, karena sudah bisa menabung secara rutin, berarti kita hari ini belajar tentang cara memilih dan memilih cara dan tempat menabung, ya. Sebelumnya saya mau tanya, menurut jenengan menabung niku berat mboten sih, Bu? Berat. Nah, kenapa? Lah duitnya entek terus ya, Bu. Oh, nggih. Yang ditabung, Bu. Banyak kebutuhannya, nggih. Langsung Nggih. jajan anak. Nggih, leres. Memang menabung secara rutin itu berat, apalagi jika tidak mempunyai pendapatan secara tetap, ya. Nah, karena itu kita perlu menyisihkan uang, Bu. Jadi kalau kita punya uang itu disisihkan dulu, bukan dihabiskan dulu, ngaten nggih. Nah, itu harus disesuaikan dengan pendapatan kita juga. Jadi jenengan bisa menabung harian, mingguan, bulanan, itu disesuaikan dengan pendapatan kita, ngaten nggih. Nggih. Nah, sekarang siapa yang sudah menabung, Bu? Punya tabungan siapa? Saya, Bu. Oh, jenengan. Bapak ada. Nggih. Jenengan menabungnya di mana, Pak? Kula teng arisan, Bu. Oh, teng arisan RT. Bu Nafi, Nggih, sami teng teng arisan RT. Lah nek alasane nopo kok milih teng mriku? Dan niku kan nabungnya sak karepe Siti angsa, terus sewaktu-waktu dipendhet nggih angsa, Bu. Oh, ngoten. Nggih. Itu bebas berarti nggih Iya, nabungnya. bebas, Oh, nabung. nggih. Dan tuh yang nyimpen nanti siapa uangnya? Bu RT, Bu. Oh, Bu RT. Nah, Bu Nafi alasannya nopo milih teng arisan? Sami, Bu. Kalau arisan RT kan rutin setiap Bulan, bulan nggih. sekali. Nggih. Jadi terpaksakan gitu. Oh nggih, nggak apa-apa. Kita boleh atau bebas menabung di mana saja, tapi ingat, Bu, harus kita ketahui kelebihan dan kekurangan tempat kita menabung agar tujuan kita menabung itu bisa tercapai. Nah, hari ini coba kita akan belajar tempat menabung. Nah, perhatikan nggih di flipchartnya ini. Kelihatan nggih? Nggih. Nah, kita bahas satu-satu. Tempat menabung di rumah. Biasanya kalau di rumah nabungnya di celengan nggih? Nggih. Niku anak kula, Bu. Oh. Celengan. Nah, niku berarti anak jenengan nganu nggih? Pun rutin menabung nggih? Nggih. Saya niku, alhamdulillah. Pak. Nggih, berarti sudah diajarkan menabung sejak dini niku. Nggih niku, Bu. Nggih, alhamdulillah nggih. Anak-anaknya sakit kok, bapaknya mboten sakit. Nah, bapaknya dari itu Mbak rokok ya, Bu. Wah, dikurangi nggih. Itu kan keinginan bukan kebutuhan, nggih. Nggih, Diutamakan kebutuhan dulu, nggih. Nah, kita bahas untuk di rumah. Lokasinya mudah dijangkau mboten kalau di rumah? Udah. Iya, di rumah piyambak nggih. Terus bisa diambil sewaktu-waktu mboten? Bisa. Nah, ada biaya administrasinya mboten? Mboten. Nah, mboten nggih. Ada bunganya mboten? Nggih, mboten, Bu. Oh, mboten. Ada resiko dicuri mboten? Nggih, Bu. Diciciin kalau anaknya kula. Oh, Bu. diciciin nggih. Lah ya Allah. Nah, sekarang di sekolah anak, ada yang menabung di sekolah anak mboten? Enten. Oh, enten nggih. Lokasinya udah dijangkau mboten? Udah. Nah, terus setoran harus rutin mboten? Kadang-kadang kalau ada mawon. Oh, kadang-kadang nggih. Tapi biasanya sering tidak nggih. Nggih. Bisa diambil sewaktu-waktu mboten? Boten. Oh iya, nggak bisa nggih, Bu ya. Ada biaya administrasinya? Ada sebentar, Bu. Yang sudah menabung di sekolah ada biaya administrasinya Ada, mboten? Bu, kangge niku bu gurunya Oh. ngopai. Oh, gitu ngopai Bu gurune nggih. Ya Allah, berarti kena potongan tabungan jenengan nggih. Dan iku rugi mboten? Nggih, rugi. Sekedhik nggih, mboten napa-napa nggih, mboten napa-napa. Dan terus jenengan asal bunga mboten nak nabung teng sekolah? Mboten nggih. Terus ada resiko dicuri mboten, Bu? Boten. Mboten nggih, nih. Nggih, kalau dicuri kan bisa dicari gurunya nggih. Nggih. Nggih, terus.
Terus arisan nggih, kados Nggih, kula. Pak Ade kali Bu Nafi tadi. Lokasinya udah dijangkau nggih. Nggih, mudah. Terus setorannya rutin mboten? Rutin, Bu. Rutin. Bisa diambil sewaktu-waktu. Mboten. Oh, mboten. Kan arisan kocokan. Oh, kocokan nggih, tapi Nggih. nggih berarti nganu nggih. Sesuai jadwalnya sesuai hasil kocokannya niku nggih. Ada biaya administrasinya mboten? Bu, 500 per sasi. 500 mboten napa-napa. Angsal bunga mboten? Mboten. Ada resiko dicuri mboten? Nggih. Nggih, Tapi nggih. kok mboten seudon, nggih mboten Nggih. mboten mawon. Ya ampun seudon kali tonggo iki. Terus sekarang tempatnya kelompok simpan pinjam PKK atau desa Wisma. Siapa yang pernah menabung di kelompok arisan kelompok simpan pinjam PKK biasanya teng itu apa kelurahan itu. Mboten. Boten Bu. Betul ya. Kalau nggak ada ya, tapi ini saya jelaskan ya. Kalau biasanya kan PKK kan ada di kelurahan, lokasinya udah dijangkau. Nggih mudah. Ya, mudah ya. Setorannya itu tidak harus rutin, terus bisa diambil sewaktu-waktu, tapi ada biaya administrasinya. Terus mendapatkan bunga, tidak mendapatkan bunga dan ada resiko dicuri seperti itu ya. Kan kalau terus untuk di koperasi. Nah, ada yang pernah menabung di koperasi? Tidak pernah. Oh, tidak, betul nggih. Enggak ada yotro. Nggih, nih saya jelaskan saja. Yang penting tuh Bu, kalau jenengan menabung itu yang memberikan kemudahan jenengan. Nak tempatnya tebih ya nggih, ampun sing cedak-cedak mawon, ngoten sing nggih. Sing intine sing mudah dijangkau tapi aman, ngoten nggih. Nggih Bu. Nah, sekarang koperasi ini saya jelaskan mawon. Koperasi niku nggih nak koperasine caket nggih mudah dijangkau, tapi nak koperasine tebih nggih sulit dijangkau ngoten nggih. Terus setoran harus rutin. Tapi untuk kalau jenengan menabung di koperasi itu bisa diambil sewaktu-waktu jenengan butuhke gitu. Tapi nggih memang ada biaya administrasinya, tapi ada bunganya juga Bu, ngoten. Dan insya Allah tidak ada resiko dicuri uangnya jenengan. Nah sekarang adalah bank. Nggih. Niki saya mau tanya, jenengan ada yang pernah menabung di bank mboten? Pernah. Pernah Bu, pernah nggih. Nah niku kan jenengan angsal KKS toh Bu. Bu, Kak angsal toh buat mendep arto kalih sembako niku toh. Nah niku nggih itu kan nggih tabungan Bu. Niku nggih saged ngoten nggih. Niku berarti jenengan punya Mboten dipendhet nganu Bu, saldune oh ilang. nggih, ya memang seperti itu, tapi ini kan contoh tempat menabung tadi Pak di bank. Nah, nanti diberikan ATM seperti KKS Oh, itu ngoten. ngoten. Nah, KKS niku buat ambil uang seperti itu. Itu nggih. Nggih. Nah, kalau lokasinya yang nggih tergantung nggih. Nah, rumah jenengan teng desa sing tebih saking bank nggih memang sulit dijangkau, tapi memang untuk bank ini lebih aman Bu, karena memang prosedur atau cara kita bisa menabung di bank itu ada syarat-syaratnya. Jadi insya Allah uang kita aman di bank seperti itu. Setoran tidak harus rutin Bu. Nah jenengan nabung teng bank itu saduwene jenengan arto, nah jenengan gadah arto nggih ditabung, nah mboten gadah arto ya nabungnya nanti. Tapi karena kita tadi kan sudah belajar menabung secara rutin, kalau bisa ya menabungnya juga rutin. Tapi setorannya tidak harus setiap bulan seperti itu. Terus bisa diambil sewaktu-waktu seperti koperasi tadi, ada biaya administrasi dan mendapatkan bunga juga. Nah ini sama dengan koperasi, ini tidak ada resiko dicuri uang jenengan, insya Allah aman. Ada yang mau ditanyakan? Sampun Bu. Aman jelas nggih? Sampun jelas. Nggih.
beberapa tempat menabung itu memiliki persyaratan Bu. Jadi nek jenengan meh nabung teng-teng niku wonten syaratnya ngoten nggih. Nah, kita akan membahas perbedaan persyaratan membuka tabungan di bank dan koperasi ya. Ini saya sudah membawa brosur, kita akan membacakan. Yuk tolong dibacakan Bu Nafi. Perbedaan cara membuka tabungan di bank dan di koperasi. Bank menunjukkan identitas diri, KTP atau SIM, mengisi formulir yang disediakan bank, membayar syarat awal minimal. Kemudian kalau menabung di koperasi, menunjukkan identitas diri, KTP, SIM, KK lainnya, mengisi formulir keanggotaan, membayar simpanan pokok sekali selama menjadi anggota, dan simpanan wajib bulanan tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Ya, terima kasih Bu Nafi, tepuk tangan buat Bu Nafi sudah membantu saya ya. Itu adalah cara perbedaan membuka tabungan di bank dan koperasi. Jadi setiap tempat menabung itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Dari tabel tempat menabung ini kita dapat melihat bahwa setiap tempat menabung memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi perlu membandingkan Bu. Jadi jenengan perlu membandingkan mana yang menurut jenengan itu lebih menguntungkan jenengan, ngoten nggih. Jadi kebutuhan jenengan bisa terpenuhi dan tujuan menabungnya jenengan bisa tercapai. Nah, biasakan menabung di bank karena lebih aman dan memperoleh keuntungan berupa kemudahan melakukan transaksi, bisa membayar token listrik, terus membayar pulsa, membayar cicilan motor, TV dan sebagainya. Itu keuntungan menabung di bank. Nah, sudah punya tabungan di bank nggih? Nggih. Nah, niku KKS jenengan niku itu salah satu contoh nak jenengan punya tabungan di bank. Karena jenengan punya rekening yang buat ambil uang sama sembako niku nggih. Nah, sekarang kula meh ngajak jenengan sareng-sareng menabung secara rutin. Nah, jenengan sampai di rumah menyiapkan celengan. Celengan saking botol bekas niku nggih, asal saking dari botol-botol bekas niku nggih bisa. Nah, nanti nggak usah yang nominalnya banyak, yang uang receh-receh niku mboten napa-napa. Nah, nanti untuk pertemuan bulan berikutnya tabungannya jenengan dibeton nggih. Saya mau ngecek jenengan niku rajin mboten menabunge, ngoten nggih. Nah, nanti tabungannya jenengan bisa disetor ke rekening bank, bisa ditabungkan ke bank. Ngoten nggih? Nah, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa tugasnya niku nggih. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.